Buka. Buka KTP. Buka lu. Tonton. Yalah, buka. Oh, yalah. Ya udah. Parkir. Ada apa ini? Murah tip ya? Jangan pakai. Udah biar. Turun. Amankan dulu. Udah, mobil dulu. Ya. Mobil. Ya, udah. Kita ke tuh. Tentang adanya dugaan penyimpangan dana desa oleh kepala desa, itu kan Banjarnegara, Kecamatan Lahap Selatan, tahun anggaran 2017-2018, ya kan. Nah, dalam perjalanannya itu kan kepala desa dan bendaharawan ini saat melakukan penyelidikan, mereka melarikan diri, itu kan. Kepala desa dan bendahara ini, kepala desa orang tuanya, bendahara anaknya. Nah, dinaikkan ke tingkat penyidikan oleh Kejaksaan Negeri kan Lahap dengan sprindik waktu itu bernomor 1535-1.6-114-FB109/2020 tanggal 11 September 2020. Dan ditetapkan tersangka atas nama inisial tadi MGB selaku bendahara, MGB kan selaku bendahara dengan tabnya 1404 garing L.6.14 FD1/06/1 15 September 2021. Nah, atas penyidikan tersebut mereka melarikan diri, maka kerjasama antara tim tabur Kejaksaan Agung dan tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan tim tabur Kejaksaan Negeri Bogor melakukan penangkapan ataupun mengamankan berlokasi di Jalan Tegar Beriman nomor D4 Cibinong Bogor. Itu dilakukan sekitar jam 12.30 WIB tanggal 3 November 2021 pada hari ini Rabu. Dan sekarang posisi tahanan yang bendahara sementara kepala desa masih di dalam pencarian kita, lagi dititipkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu kan. Rencana besok akan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan penahanan pasal tersangka. Ini bukan terpidana, artinya masih tersangka. Untuk tahap penyidikan ya? Ya, nah untuk melanjutkan penyidikan tersebut dan terhambat selama ini karena yang bersangkutan itu melarikan diri, kabur. Nah itu yang bisa kami. Tindak pidana ini mereka dalam pengelolaan dana desa ini berakibat kerugian negara sebesar Rp573.393.785. Artinya hampir 600 juta. Itu kan. Nah, pasal yang disangkakan kepada mereka berdua ini adalah pasal 3. Pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Modus dia main korupsi ini seperti apa? Ya, modus korupsi itu sebagaimana biasa di desa itu kan ada uang desa pengelolaan. Artinya bahwa pengelolaannya tidak benar, itu ada yang fiktif, itu kan tidak sebagaimana mestinya dipergunakan dan diketahui setelah dilakukan penghitungan ternyata ada kerugian negara, itu kan. Itu modusnya DPO atau kepala desa, itu kan bendaharanya. Yang merupakan pendapat anak ini adalah bendahara dan itu anak kandungnya, binnya. Okay. Itu.
Oke. Pak, kalau yang ditangkap ini posisi saat ditangkap sedang apa mungkin Pak? Mungkin Informasi lebih lanjut yang jelas ditangkap tidak disebutkan sedang apa, itu kan bahwasanya di lokasi saja, ya kan. Nanti lebih lanjut kita akan beri keterangan, kan? Dan mudah-mudahan besok ada penyerahan pihak tim ya tersangka ini kepada penyidik Kejaksaan Negeri Lahat. Jadi tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nanti akan menyerahkan serah terimakan tahanan tersangka tersebut kepada tim penyidik Lahat supaya untuk melanjutkan penyidikan. 2 tersangka ini berapa lama Pak jadi buron Pak? Nah, dari tingkat penyelidikan mereka sudah melarikan diri, diperkirakan di bawah bulan Juni 2020. Sudah lama. Jadi 1 tahun lebih ya Pak? Iya, 1 tahun lebih. Gitu kan? Lokasi yang ditemukan itu diduga tempat persembunyian dia selama ini ya Pak? Ya, ini persembunyian selama ini artinya begini, dan perlu kami juga sampaikan kepada yang saat ini masih di VO, kami mengimbau juga supaya yang bersangkutan itu untuk segera menyerahkan diri. Bagi kejaksaan, artinya kemanapun akan kita cari demi penyelesaian dan penegakan hukum. Tidak ada bumi bagi DPO. Jadi kami himbau lebih baik menyerahkan diri guna menyelesaikan persoalan-persoalan.